agama kita. Dan inilah yang memanusiakan manusia itu ya ilmu. Makanya Al-Hasanul Basri mengatakan, laulal ulama'u lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ulama, manusia itu seperti hewan ternak. Innamal ulama'u warasatul anbiya. Fa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama walakin warrasul ilma faman akhadha bihi faqad akhadha bihadhin wafir. Al-ilmu ya ikhwan asasul khairi kulli. Ilmu itu asas seluruh kebaikan. Makanya orang yang dikehendaki oleh Allah baik itu semangat mencari ilmu. Mana dalil? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Makanya antum jangan sama saya kalau memang malas ilmu. Antum mendingan daftar jadi pegawai cendol, bakso, ngangenin. Anak pindah ke sono aja di bakso. Ilmu itu asasul khair. Ilmu itu mana'ah, imun. Ilmu itu adalah tat'im, vaksin untuk rohani kita. Makanya tidaklah ada orang dikehendaki oleh Allah keburukan selalu diawali dari malas mencari ilmu. Dan duduk di majelis ilmu itu indah. Ni'mati baitin, ini bait min buyutillah. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihi as-sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Masya Allah. Antum ketemu majelis yang ada malaikatnya itu enggak mungkin di mall, enggak mungkin di pos kamling, enggak mungkin di majelis ghibah, tapi di majlisul ilm. Masyama'a qaumun fi baitin min buyutillah yadluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah. Makanya kata Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah, Masya Allah, idza marartum bi riyadil jannah, jika kalian melewati taman surga. Mana taman surga? Farta'u, bersimpuhlah. Nih, duduk melingkar, bersila, ini udah benar. Nih. Dan majlis seperti ini lebih baik daripada pakai kursi. Ya. Kalau ngantuk itu gampang jengkang. Ya. Ada yang nempel tembok enggak tuh? Pak Mul, antum nempel tembok enggak? Oh enggak, semeter. Iya, bokongnya semeter. Sama. Oke. Jangan ada yang nempel tembok. Tembok itu kalau pas kajian setannya gede-gede. Baik. Ikhwan sekalian, kita akan membahas fiqh zakat. Bukan hanya zakat fitrah saja, tapi zakat mal. Zakat fitr, zakatul fitri. Kalau orang Indonesia memberi nama zakat fitrah. Ya, karena kembali kepada fitrah. Minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Itu khas. Jadi mohon maafnya orang Indonesia itu betul-betul kamuflase dan basa-basi. Biarpun tiap tahun halal bihalal, tiap tahun mohon maaf, tapi kesalahannya nggak pernah habis, nggak pernah berhenti. Karena ketika minta maaf nggak pernah nyebuti kesalahannya. Ada yang berani? Mohon maaf, pokoknya ada halal bihalal kelas kelurahan. Hadirin sekalian, mohon maaf saya selama menjabat sebagai lurah
tahun ini korupsi 200 juta. Mohon dimaafkan ya. Terus kemudian saya juga bangun jalan yang panjangnya 5 kilo itu aspalnya saya korupsi. Jadi dalam rangka acara halal bihalal ini saya mohon maaf sebesar-besarnya. Berani begitu? Enggak berani. Terus ngapain mohon maaf? Kalau kesalahannya enggak pernah disebutin. Makanya kalau sekarang maaf-maafan karena enggak salah, itu tradisi. Akhirnya salah enggak salah, minta maaf. Yang lucu kenal aja enggak minta maaf, udah. Maafin mas. Udah. Gimana mas kabarnya? Dari mana? Itu. Kata kebetulan orang Jawa sholatnya di Bandung, Kadia, gitu kan gitu. Itu dari mana? Dari Tegal. Itu kan. Oh kenal aja belum mas, udah minta maaf. Itu lucunya orang Indonesia. Dan di Indonesia itu banyak singkatan-singkatan untuk menyingkat ibadah. Tarling, tarweh, keliling. Juling, Jumat, keliling. Suling, subuh, keliling. Juling, Jumat, keliling. Maling, maghrib, keliling. Ada. Singkatan paling mantap tuh, maling. Yang satu ini belum diadakan acara karena panitianya kalau ngumumin repot. Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan mengadakan maling berjamaah di Masjid Al-Hidayah. Mudah-mudahan semua bisa hadir, kompak, disiplin untuk mengadakan maling berjamaah. Maghrib keliling, takbir keliling apa? Nah, ini. Oke. Ya ikhwan, ini kita sebelum menjelaskan fikih zakat. Zakat itu adalah jembatan untuk menghilangkan kesenjangan antara fakir dengan miskin. Makanya ciri orang muttaqin itu rajin mengeluarkan. Kadang-kadang kebahagiaan kita itu kan nerima. Nek dikasih hadiah seneng banget, kalau diberi seneng banget. Enggak pernah kita itu seneng memberi. Padahal ciri muttaqin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim. Amwal, antum punya duit. Dan ciri berikutnya muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Enggak kenal waktu. Lagi punya duit, infaknya kenceng, lagi apes, pelit. Enggak. Ciri muttaqin wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Alhamdulillah antum bagian manusia yang dititipkan harta Allah untuk orang miskin. Coba kalau rezeki antum dititipin ke orang lain karena miskin. Dan sedekah itu enggak ada kerugian. Makanya ketika orang disuruh meninggalkan riba, solusinya itu bukan dagang loh. Solusinya gitu bukan bisnis loh. Solusinya yang berikan Allah apa? Yamhullahu riba wa yurbis sadaqat. Subhanallah. Disuruh sedekah. Loh, kita mau berbisnis, mau mengembangkan uang, nggak boleh riba kok malah disuruh sedekah. Kenapa tuh? Karena itulah sumber daripada pengembangan terbaik harta. Makanya Rasulullah katakan, ma naqasa malun min sadaqah. Ini apalagi Ramadan. Sedekah itu diutamakan. Kalau zakat kapan aja, mana itu haul, mana itu nisab keluarin, diutamakan. Tuh. Antum harus
Ini Ramadan lewat, antum mati repot. Mendingan sedekah sekarang. Karena lihat muka-muka calon mati banyak nih. Artinya sedekah, Pak. As-sadaqatu sirri tudfi'u ghadabar rabb. Memadamkan murka Allah. Bisa meminimalisir, menghilangkan masari'us su, nasib-nasib sial, celaka. Itu dihilangkan dengan sedekah. Dan sedekah itu solusi. Lihat hadis Rasulullah, Masya Allah. Ini ada yang udah ngantuk nih. Mas, ngantuk mas? Itu. Yang pakai masker itu. Siapa itu? Antum nutupin mulut pakai masker terus tidur. Emang nggak kelihatan? Kelihatan. Kecuali ditutup cadar pakai kacamata hitam. Nah itu ente tidur. Bagus. Anak dulu punya teman pinter ngelabui ustadz untuk tidur di kelas. Dia selalu pakai kacamata hitam. Kayak mendengar. Anak ente tidur deh. Ente tidur aja. Ya. Jadi melek. Ta'lim itu melek. Tidur itu ada tempatnya. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang tidak mengamalkan ilmunya, fahuwa jununun, dia itu gila. Kenapa ya? Karena tidak bisa merakit, menghubungkan antara ilmu dengan amal. Tidak bisa merakit antara suasana dengan kebutuhan. Kebutuhan ngantuk di mana? Di kasur. Jangan di sini. Anak aja nggak ngantuk. Kalau ngantuk repot ya. Itu. Tolong ya. Nah, ngaji yang benar. Oke. Sedekah. Solusinya, ada pernah orang yang infak atau sedekah sirriyah. Ternyata diterima pelacur. Dibicarakan orang, pelacur dikasih sedekah. Apa kata dunia nih? Kata orang. Akhirnya, ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah saya itu dia bisa berhenti dari pelacurannya. Solusi, Pak. Jadi memang sedekah itu untuk menyelesaikan masalah hidup. Mudah-mudahan dia berhenti dari pelacurannya. Berikutnya diterima oleh maling, bukan maling maghrib keliling ya. Ya. Apa dia katakan? Ya Allah, mudah-mudahan dia berhenti dari malingnya. Solusi lagi. Solusi. Jadi berarti nggak peduli sedekah antum itu nyampe pelacur, nyampe orang nggak sholat, nyampe maling, nggak peduli. Karena yang dihitung Allah sedekahnya, bukan diterima oleh siapa. Ada. Ternyata berikutnya diterima orang kaya raya. Waduh, pelit tapi, kaya pelit. Itu namanya apa? Kaya pelit. Kapel. Ya, kaya pelit. Akhirnya dibilang apa? Ya Allah, mudah-mudahan dia meniru kebiasaan, amal, dan juga perilaku saya. Tuh. Solusi, hatta antum berikan kepada orang kaya nggak salah. Solusinya, kalau ada orang kaya sampai nerima sedekah, itu pasti aneh. Yaitu apa? Pelit. Manusia itu cenderung bakhil, pelit. Ya. Manusia cenderung dermawan apa pelit? Pelit, buktinya aja dalil-dalil itu disemangati supaya nggak pelit. Aslinya pelit. Karena khuliqal manu'a manna'in lil khairi mu'tadin murib. Terus yang khuliqa tadi manu'a, ayat. Khuliqal insanu halu'a, kan gitu. Ayat. Wa idza masahul khairu
manu'a, wal 'adiyati dhabhan fal muriyati qadha, sampai wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Nah, khair di situ apa artinya? Mal. Jadi di dalam semua ayat Al-Quran, khair itu maksudnya harta, cuman satu ayat ini. Cuman satu ayat itu aja. Ya. Wal 'adiyati dhabha fal muriyat sampai wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Bukan hanya syadid, lam di situ fungsinya apa? Ayo. Dapat 50, ambil di Pak Puji. Enak aja gue terus. Apa? Lam takkid. Sungguh manusia itu sangat mencintai harta. Apalagi ibu-ibu. Kalau ini enggak, ini ummahat. Ibu-ibu Masya Allah. Gitu. Rata saya belum pernah, ya nak, kalau umroh itu kan habis Mekah Madinah itu capek. Tapi kalau ibu-ibu biasanya diamperkan ke Jeddah, itu seger lagi karena mau belanja. Oh, oleh-oleh Jeddah, oleh-oleh Mekah, Madinah. Makanya pening kalau di mall, sepet kalau di ta'lim. Itu mak-mak, kalau ummahat enggak. Oh, beda ummahat. Itu rata-rata seperti itu. Makanya jangan pelit, jangan bakhil. Ya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum. Subhanallah. Orang tahajud itu rajin infak. Lihat. Kenapa? Orang tahajud, rajin tahajud kok rajin infak? Itu ada apa itu? Ada enggak yang bisa menganalisa? Orang yang tahajud itu hidupnya kecukupan. Buktinya sama juga, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata orang tahajud itu, rajin tahajud itu ahli infak. Berarti ahli tahajud itu hidupnya cukup. Makanya siapa yang miskin, terlunta-lunta, tahajud, jangan ngutang. Ngutang jadi hobi. Mana orangnya nih? Ada nih di sebelah kiri. Mana? Coba angkat tangan. Ada. Utang hobi. Dalilnya arisan. Arisan itu hobi ngutang. Ngutang aja di target, ngutang aja di manage. Iya. Mana yang suka arisan? Coba orangnya mana nih? Itu. Arisan itu utang, Pak. Ya. Oke, kita masuk. Sekarang kedudukan zakat di dalam agama. Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah sampai wa ita'iz zakah. Dan Allah mengatakan khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Dari apa? Dari bakhil, karena zakat itu, sedekah itu menghilangkan sifat bakhil, membangun ekonomi kerakyatan. Pak, tidak ada pemerataan yang paling baik kecuali dengan zakat. Dan di mana-mana ternyata selalu kapitalis itu membentuk kehidupan, harta, duit itu terakumulasi pada segmen tertentu. Contoh aja, sudah menjadi pengetahuan umum, uang Indonesia itu beredar di Jakarta 60%, 40-nya di luar Jakarta. Coba bayangkan. Makanya hidup di kampung kembang kempis, di sini kempis kembang. Nah, itu bedanya. Apa yang tidak keturunan di Jakarta? Semua ada, karena memang uang itu ngumpul di ibu kota, di Jakarta itu 60% luar. Nah, pemerataannya apa? Zakat.
Jadi kan dibagi-bagi ke sono sini. Ya mudik kadang-kadang ya mudik, tapi kan balik lagi ke Jakarta. Ya orang mudik bawa duit bagi-bagi ke kampung, beli bakso, jalan-jalan. Itu membuang uang ke kampung supaya rata. Makanya kalau proses mudik itu, uang Jakarta itu, uang di perkotaan itu, ke kampung-kampung, ke desa-desa itu sampai 15-20%. Lumayan. Ditambah zakat, Masya Allah. Itu loh. Ya Mas, antum kayaknya enggak. Itu. Gimana? Siap lanjut enggak? Oh, karena kipas. No. Udah, antum dibungkus saja nih. Oke, ini bikin masuk angin. Ana juga enggak cocok, Pak. Kalau AC cocok saya. Ya, kalau kipas enggak cocok saya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu 'inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah wa ma ataitum min zakatin, zakat. Makanya didoakan malaikat setiap pagi, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Subhanallah. Coba antum kalau ana doakan masih ragu-ragu, kayaknya enggak tembus Ustaz tuh. Tapi masa antum ragu sama malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Yang satunya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berilah kehancuran orang yang menahan. Pelit itu kata Rasulullah diumpamakan seperti pakai baju terbuat dari besi, makin ditarik makin menjerat. Itu. Makin menjerat. Mengiranya makin pelit, makin enggak dikasih, makin enggak dikeluarkan kaya. Bohong aja Pak, air itu akan jernih kalau mengalir, air itu akan bagus kalau berputar, harta itu akan berkah kalau antum keluarkan, masuk keluar, bernih. Gitu. Tahdzir minha min man'iha, ancaman bagi orang yang enggak zakat. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lakum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Di tali antum. Makanya nanti orang yang enggak zakat, unta dikalungin untanya, talinya. Untanya bersuara. Suara unta, siapa yang bisa niru 100.000? Ya Rasulullah aghisni, ana sudah jelaskan itu haram, enggak boleh. Yang sapinya, yang ininya, Masya Allah. Dan nanti diinjek-injek sama untanya, Masya Allah. Walillahi mirasus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Dan ancamannya lagi, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum. Kenapa yang disetrika jidat ini apa ini? Lempeng punggung. Masya Allah. Kata Rashid Ridho, antum baca tafsir beliau. Kata Muhammad Rashid Ridho, karena rata-rata orang pelit yang action pertama kali itu jidat. Lihat orang menolak infak biasanya. Jangan dulu mas, nanti aja. Ambil mengkerut jidatnya, ambil dilus-lus ini. Udah deh, ente bawa dulu proposalnya. Nggak ada uang,
Padahal banyak. Terus kemudian si orang yang minta itu ditinggal, dikasih lambungnya, dikasih punggungnya, pergi. Oh, gue setrika ya. Awas lo, gue setrika jidatnya, lambungnya, punggungnya. Karena al-jaza'u min jinsil amal, perbuatan itu balasannya sepadan dengan amalnya. Mas, di barisan ini depan kamera ngantuk dikit-dikit. Iya. Masya Allah. Paling sahur kurma sukari. Sukar dicari. Kalau sukardi, sukar berdiri. Ya, itu Sukari sama Sukardi suka berdampingan di Mekah. Gitu ya. Itu, jangan ngantuk ya, insya Allah. Anak aja ngomong nggak ngantuk. Coba antum diem ngantuk, gimana tuh? Ya, makanya ini lagi cerita pelit itu loh mas. Oke, sekarang kita masuk. Siapa orang yang wajib zakat? Ya. Makanya zakat itu dikelola oleh negara karena pondasi ekonomi. Maka sampai Abu Bakar mengatakan, "Fawallahi inni la uqatilanna man farraqa baina sholati wa zakat." Demi Allah, aku akan perangi orang yang membedakan sholat dengan zakat. Itu ya. Wajib bagi muslim, hurun merdeka, malik lin nisab, memiliki nisab. Nanti nisabnya kita jelaskan satu-satu. Wahalal haul. Haul itu apa? Perputaran tahun. Makanya di kampung-kampung itu kiai yang mati setiap perputaran tahun dihauli. Makanya ada acara haul. Syekh fulan, kiai fulan, habib fulan, itu haul. Ini jadi zakat enggak, jadi mati aja. Ini haul ya. Dan kadang-kadang masya Allah Pak, itu jalan dari ujung ke ujung ditutup. Semua kota ditutup semua gara-gara haul, orang mati. Coba mati, mau diapain lagi mati? Yang perlu diperhatikan apa? Hidup. Coba bayangkan yang hidup mau ke rumah sakit karena macet, bahkan jalan yang nggak bisa ke rumah sakit, mati. Coba. Ya Allah itu. Makanya anak itu paling nggak setuju ada acara walimah pakai jalan raya, bayar pajaknya sama. Kurang ajar loh. Coba bayangkan jogetan, udah gitu jaipong lagi. Orang ngantri itu nunggu macet. Akhirnya lahiran di jalan, yang sakit jantung mati di situ. Gara-gara apa? Padahal iman, kata Rasulullah, apa praktek iman itu? Imatatul adza anit thoriq. Masya Allah. Kenapa Rasulullah itu memberi contoh bukan al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabang. A'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha apa? Wa adnaha it'amul miskin. Tidak. Adnaha apa lagi? Ngasih rendang makan orang puasa, ya? Enggak. Imatatul adza. Karena di sini ada hablum minallah, ada hablum minan nas, yaitu paling rendah, kecil tapi menyenangkan semua orang. Jangan ganggu jalan. Nah itu loh Pak. Coba antum naik motor sembarangan, nggak beriman sempurna itu, ganggu kok. Nggak jaga rambu-rambu lalu lintas, nggak beriman dengan sempurna, karena nggak imatatul adza anit thoriq. Jangan antum tafsiri imatatul adza anit thoriq itu sampah tok. Itu keenaan Pak Sarip. Yang masuk surga Pak Sarip tok sama teman-temannya. Enggak Pak, parkir sembarangan tempat termasuk imatatul adza anit thoriq. Ya.
tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas termasuk imatatul adza anit thoriq, itu hilangkan. Termasuk juga apa ya? Gimana? Jalan lawan arah. Itu yang suka di Cibubur tuh. Ana lihat ada pegawai IHBS ikut nyelonong tuh. Ana kan lihat dari dalam mobil. Ini malu-maluin gue nih. Kurang ajar, kalau gue gak malu gue teriakin lo. Balik lo. Parah. Ustaz, tapi kan umumnya seperti itu. Pada umumnya sesat semua. Antum berarti tersesat di dalam kebaikan gitu. Ya, tersesat di jalan kebaikan. Enggak bener Pak. Itu imatatul adza anit thoriq gitu. Yang suka gitu sarpras paling. Karena ngejar target, ngejar tayang gitu. Ya, enggak boleh ya. Imatatul adza anit thoriq, Masya Allah. Indah itu hadis. Ternyata Masya Allah ya Pak. Saya ketika di Jerman itu kagum dengan lalu lintas. Di sana itu mobil itu kayak di remote. Ya, saya ketika jalan-jalan ke istana seorang raja yang rokok satu hari itu 80 bungkus satu hari merokok itu keluar. Itu mobil jalan itu kayak di remote. 80 seperti 100 kecepatan kenceng lagi. Sama semua. Dan ajaibnya Pak, sela-sela mobil itu bisa dibuat untuk lawan arus. Untuk mobil-mobil pemadam. Karena bisa saja lebih cepat lawan arus. Lawan tuh sudah hal biasa kalau antum nanti di sana ketemu polisi bawa mobil ngejar penjawat lawan arus. Kenceng. Tidak ada kecelakaan. Karena itu bukan jalan dia. Parkir motor mobil itu begini belakangan. Coba motor di sini. Yang sono, yang di sini ada di trotoar. Itu. Apalagi nyelip-nyelip. Ya aduh. Yang lebih lagi. Sekarang ada jalan ke sini ya. Ini macet nih. Ini lampu merah. Ini ada jalan ke sini. Di sini nggak maju selagi belum lampu hijau. Berhenti dulu. Kalau kita kan enggak. Maju, enak aja loh. Ditutup. Padahal apa sih sekarang? Ini antum kurangnya bahkan dapat pahala. Antum tahan dulu, jangan maju biar ini masuk, nggak macet gitu loh. Kan nggak ada itu. Karena dulu TK-nya nggak lolos. PAUD-nya nggak lolos dulu. Di sono Pak, ujian PAUD itu saya sempat studi banding ya, saya mumpung ya ketika itu kan saya diundang oleh kedutaan Jerman. Kalau diundang sama kedutaan itu Masya Allah Pak, enak. Apa aja, wah ini saya manfaatkan Pak. Tolong saya anterin di sini. Oh difasilitasi, langsung telepon Islamic Center Jerman. Ada dari Indonesia mau survei langsung. Nah ketika itu Ana coba kalau nggak salah mau mendirikan TK ini. Akhirnya saya ngeliat TK-nya. Di sana ada ujian. Di sana ujian kelulusan itu nggak ada baca tulis. Nggak ada. Makanya anak SD yang paling pinter baca tulis itu orang Indonesia tok. Di sono itu kan gitu. Ujiannya apa? 1 kemandirian. Itu naik tram sendiri, naik bus sendiri, naik kereta sendiri. Guru TK-nya cuma nungguin aja di tempat naik, di tempat berhenti. Anak naik, caranya naik, gesek kartu untuk duduk, semua sendiri. Tuh, nanti ada pemantunya di setiap kendaraan itu. Kalau nggak bisa, dicoret, nggak lolos, jangan diluluskan. Itu. Ya, tapi memang infrastrukturnya, transportasi di sana itu Masya Allah Pak. Oh itu berhenti tepat pada tempatnya. Kalau di sini
Anak kita uji mandiri, hilang angkotnya nggak karo-karo. Angkotnya di mana? Berhentinya di mana? Kadang-kadang jangan-jangan berhenti di kuburan Pondok Rangon. Emang hancur di Indonesia ini. Ya. Nah, yang menarik ujian kemandirian, anak suruh pipis sendiri, suruh buang hajat sendiri, pakai baju sendiri, mandi sendiri. Bisa enggak? Kalau enggak lulus. Di sini kelas 4 aja masih pakaiin kaos kaki. Itu. Tuh anaknya Pak Susawa itu. Itu. Makanya gue bikinin permainan yang mahal itu Pak, 500 juta tuh. Itu awas main-main loh ya. Tapi kalau main di situ nggak pantum, masuk-masuk. Oke ya. Nah yang lebih hebat lagi Pak, ada ruangan kurang lebih berapa ya? 10 kali 10. Anak bersosial. Itu ujian sosial. Jadi naik sepeda bergantian, mobil bergantian. Itu subhanallah berganti. Jadi ketika dia sudah waktunya, kasih temannya naik mobil-mobilan. Coba di sini. Enggak bisa. Dan kalau nobrok jeger jatuh, minta maaf. Sorry. Di sini syukurin. Iya. Makanya giliran gede jadi SMS, senang melihat orang susah. Loh. Ini hancurnya itu Pak. Itu ya. Anak dulu sempat membawa modulnya, cuman hilang ya modul TK. Yang menarik belajar hitung-hitungan dengan sejarah. Jadi di situ perang Badar jumlahnya. Jadi memang anak TK nggak boleh diajari baca tulis. Tapi dalam pengajaran itu ada pengenalan apel, berarti mengenalkan huruf A. Sebutkan buah-buahan yang berawalan dengan A. A apa? A apel. B bosok. Itu anak antum ya. Itu disuruh menyebutkan nama ini huruf-huruf berawalan A apel, B bosok. Enggak bener itu ya. Oke ya, biar nggak ngantuk maksudnya ini. Ini ujian TK di sana. Yang saya juga ketika ke Korea Selatan, di Australia juga, masya Allah Pak. Di Australia itu Islamic Centernya juga top markotop. Islamic Center. Makanya saya dulu pernah pengen ini apa namanya, pimpinan yang kurang piknik ini anak mau ajak ke sono, atau pikniknya kurang jauh lah itu ke sana biar ngelihat bagaimana mengelola pendidikan yang profesional dari TK sampai SMA. Dan itu masya Allah, anak ketika itu sempat sholat tarawih di masjidnya ya, karena rata-rata Ramadan. Kalau ke Korea Selatan dulu yang menarik itu fasos masya Allah. Kalau di Beijing, anak 3 kali ke Beijing, ke China pas Ramadan itu juga disiplin Pak, disiplin. Coba bayangkan disiplin orang sana. Di China itu ada relawan untuk mengatur lalu lintas. Itu Pak. Presiden aja dihentikan, macam-macam bisa kena masalah. Relawan itu siapa? Orang-orang yang sekarang ini nganggur direkrut oleh pemerintah untuk dialokasikan. Makanya di sana nggak ada orang nganggur. Yang cacat itu sampai saya melihat orang nggak punya kaki, cuman punya tangan. Itu kalau malam orang-orang cacat itu ditugasi untuk merawat taman. Taman-taman itu disiram sampai plang lalu lintas itu dibersihkan, diangkat pakai alat itu. Ngusah bersihkan. Nggak ada orang nganggur duduk-duduk, apalagi main WA, Facebook kayak antum, nggak ada.
nggak produktif. Makanya setannya banyak. Gitu. Yang di sana karena orang Masya Allah ya, kalau urusan kaitannya khomer itu udah mabuk itu Masya Allah ya. Itu ada operasi mabuk. Itu saya habis sholat taraweh kena operasi. Ketika itu diantar oleh atas pertahanan ya. Ustaz siap-siap mangap. Kenapa Pak? Ada operasi alkohol. Itu ada sensor. Antum mangap aja langsung connect. Antum ini minum khamr atau tidak. Kalau kena itu dendanya sampai 10.000 yuan. Mahal. Tuh, anak ketika itu udah buka kaca. Alhamdulillah nggak jadi karena saya pakai peci putih. Oh, nggak jadi. Ternyata hormat Pak. Antum jangan dikira selama anak di Jerman kemana-mana itu pakai jubah, kemana-mana pakai kopiah, itu dihormatin orang. Ketika naik bus padat, kursi nggak dapat, banyak orang berdiri, tatonya segede ember, berdiri. Silakan. Pernah anak duduk kursi kosong, kenapa nggak ada yang pakai? Ternyata disabilitas. Ya, karena anak nggak tahu kan, ini dulu kan nggak ngerti apa disabilitas itu. Anak dudukin, wah ngapain pada berdiri kosong. Langsung anak kan didampingin orang kedutaan. Ustaz, antum berdiri, kenapa emang? Itu untuk orang cacat. Makanya anak dilihat orang banyak. Makanya orang Indonesia itu kalau di luar negeri lucu-lucu. Apalagi jamaah haji. Ini orang jamaah haji. Jadi bapak-bapak dari kampung pengen mandi, pengen cebok. Gak bisa mencet kerannya, yang dipencet yang mandi itu. Pak, jadi mau cebok keluar habis semua. Makanya Masya Allah di antara sekian manasik itu menjelaskan ta'arif bagaimana ketika di pesawat itu harus dijelasin. Kadang bisa masuk nggak bisa keluar ibu-ibu. Toilet itu loh, toilet nggak bisa masuk. Subhanallah. Sebentar itu jangan digepuk-gepuk ini dipukul-pukul. Pak, saya kekunci, nggak kekunci, itu ditarik. Itu. Lucu-lucu pokoknya. Apa namanya? Jamaah haji umroh. Ya. Dan itu harus kita atasi, kalau enggak ya kasihan. Ada yang nggak kunci, ada yang nggak bisa buka hotel, ya karena pakai otomatis, pakai kartu. Pak nggak bisa dibuka, rusak kuncinya, rusak laporannya itu loh. Wah rusak lagi. Mana Bu? Hotel bintang 5 ini Pak, masa rusak? Oh cuma anak naik. Udah gitu naiknya kan 16 lantai 16. Mana Pak rusak? Ini Pak nggak bisa dibuka Pak. Ya nggak bisa Pak kalau Bapak oklek begini. Mana kartunya? Kartu gini Pak, di seret. Oh begitu ya. Tinggal gesek Pak. Sedik gitu. Ada yang lucu lagi yang harus masuk itu kan. Itu. Nggak bisa juga. Kan harus dimasukin itu. Pak sudah masuk Pak, tapi nggak buka. Masuk, hijau, tarik. Itu caranya. Coba sekarang praktekin. Masuk, hijau, tarik. Oh ya, buka. Itu orang Indonesia di luar negeri lucu. Gitu. Oke, antum gimana? Udah hilang ngantuknya? Anak mulai maksudnya. Oke, sekarang karena penting ya, sekarang harta yang wajib dizakati. Biar melek, nanti keliru denger repot. Nanti antum ngeluarin zakat sepeda buntung. Yang pertama adalah zakatun naqdain, mata uang.
Ya, termasuk emas, perak, karena aslinya mata uang itu dinar, dirham, rupiah, dolar. Itu kadarnya 85, minim 85 gram emas, 2,5. Dan ini adilnya Islam, Masya Allah Pak. Pertanian. Karena dia tidak modal kecuali 10%, 90%-nya itu Allah. Hujan milik Allah, tanah milik Allah. Yang numbuhkan, Pak saya tanya, padi yang tumbuh akhirnya menguning, itu yang tiap hari narik petani, ditarik 5 cm, 5 cm tiap hari. Enggak, Allah. Makanya disuruh mengeluarkan 10%. Karena ada jerih payah, karena airnya beli, diturunin sama Allah, adil 5%. Karena dagang itu ada jerih payah, diturunin lagi oleh Allah 2,5%. Subhanallah. Makanya kalau nggak mau zakat itu keliru banget. Sudah, kita itu tinggal terima, tinggal menikmati, dan dibikin oleh Allah ringan banget. Ya, alhamdulillah. Makanya keluarkan zakat. Nah, zakatul khuli, ini ibu-ibu dengerin. Yang punya perhiasan. Rasulullah pernah, dari Aisyah qalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah masuk ke rumah saya, fara'a fi yadayya fatahatun min warq. Rasulullah melihat perhiasan dari perak yang saya pakai, Masya Allah. Faqala ma hadha ya Aisyah, apa ini semua wahai Aisyah? Faqultu sana'tuhunna, saya buat ini semua ya Rasulullah, atazayyanu laka, untuk berhias demi engkau. Nah itu, laka. Beda dengan wanita sekarang yang berhias untuk siapa? Untuk orang luar. Di dalam kayak wewe gombel, di rumah totok uwok, bentuknya enggak karu-karuan, semrawut. Seperti kata pepatah Arab, di rumah kayak ketek, di luar kayak kijang. Antum nak tahu kijang? Kijang itu mandi nggak mandi kayak celaan terus. Cantik terus, itu maksudnya. Di rumah, subhanallah, ketek. Antum lihat ketek, biarpun mandi 5 kali tetap itu. Baunya penguk, jilbabnya belepotan, saus, udah begitu umbel, ditambah lagi belum mandi. Ya Allah, pulang nemui istri seperti itu. Iki wong ilang apa bojoku? Lu dandan Pak. Nih ibu-ibu, dandan yang benar. Dandan itu bukan suatu khas untuk anak-anak muda, bukan hanya khas untuk orang-orang tertentu. Bahkan Aisyah lihat, sona'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah, saya melakukan ini semua untuk berhias demi engkau Aisyah. Nah kalau nemu istri seperti ini, betah suami di rumah. Kalau ya Allah tadi udah begitu cerewet, ya, bawel, judes, sampai nek kena tak tol. Nah itu. Kalau bisa dijual tak jual sampai ini. Nah gitu. Makanya betul kata Umar bin Khattab, ya. Kata Umar bin Khattab, waspadalah terhadap perempuan yang judes. Kalimat yang keluar dari mulutnya pedas, tidak bikin betah suaminya di rumah. Kalau ditinggal, keluar khianat terhadap diri dan harta suami. Tuh. Jadi manusia paling pengkhianat di dunia ada 3. Satunya itu. Iya, satunya tadi itu. Yang 2-nya cari sendiri. Itu. Zakatul khuli, berhias. Nah, perhiasan qala atu'addina zakatahunna, apakah kamu sudah bayarkan zakatnya wahai Aisyah? Qultu la. Oh, Masya Allah. Qala huwa hasbuka minan nar. Waduh, ini bisa neraka wahai Aisyah.
Rasulullah juga anti min ahlin nar juga enggak. Karena Aisyah bukan ahlun nar. Tapi bahasa indahnya Rasulullah yang dipakai Rasulullah, huwa hasbuki minan nar. Makanya tutur kata itu penting, narasi itu penting, sehingga yafqahu qawli, apalagi seorang guru. Ya. Sekarang nomor 2, zakatuz zuru' wa thimar, zakat tanaman. Itu mencakup pokoknya 4. Tanaman itu 4, al-hintatu was-sya'ir wat-tamru waz-zabib. Tapi 5 bisa 7 di Indonesia karena Indonesia rata-rata arus ya, pakai rice. Ya, rice, arus, terus apa lagi? Beras. Beras itu dari kalimat rice. Cuma mungkin dulu orang Jawa dengernya ke orang Belanda atau orang Eropa dulu sayup-sayup, rice, beras. Gitu. Sebetulnya rice, karena banyak bahasa-bahasa yang aslinya itu Inggris menjadi Indonesia. Contoh gedang itu dari kudang, masya Allah, itu kan gitu. Akhirnya orang Jawa gedang, itu aslinya itu itu. Nah, terus dan banyak tanaman-tanaman yang bahasanya itu belum ada. Contoh rambutan, itu kan namanya belum ada. Makanya di sini Pak, baru antum tahu hebatnya Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nah, mungkin dari perjalanan waktu sekian juta atau ratus ribu tahun, nama-nama buah-buahan bijian itu hilang satu persatu. Sehingga kita sudah nggak kenal lagi. Rambutan itu namanya yakin bukan rambutan. Cuma orang supaya kenal ini buah ada rambutnya, maka disebut rambutan. Itu kan? Ini buah ada durinya sehingga durian. Ini buah setelah disikar kok enak, disebut dengan garbis disikar habis, atau belewah dibelah wah-wah. Wah. Apalagi timun, mentimun itu menti bikin orang gumun. Masya Allah. Sama, ini sama. Jadi garbis, belewah, mentimun, ini nama perpaduan singkatan, bukan nama aslinya. Itu belewah itu bukan nama asli. Sukun itu bukan nama asli. Sukun itu karena bentuknya bundar, orang Arab melihat ini apa namanya ya, udah sukun aja, bundar. Itu kan gitu. Sukun, itu kan gitu. Nah, ini menurut penemuan saya. Antum biar nggak ngantuk gitu. Ya. Jadi banyak nama-nama yang diambil dari kondisi aja gitu ya. Itu banyak sekali. Ya contoh aja di Jawa Timur itu ada bahasa Sumer. Sumer itu summer, ternyata dari summer. Itu. Summer, bahasa Inggris berarti. Itu. Dan nama-nama aja banyak yang bahasa Inggris. Contoh Paiman, itu berarti pengen anaknya punya duit banyak. Pai, terus man, gitu. Pai man kan gitu. Kan gitu. Ada yang pengen anaknya menjadi pegawai pemadam, parman, itu kan parman karena dia ahli apar, gitu. Terus man, gitu. Ini selingan biar antum nggak ngantuk ya. Oke, lanjut lagi, zakatuz zuru'. Hadirin sekalian, kalau di Indonesia itu beras, kalau di Madura mungkin jagung. Dan ada sebagian ulama kedelai ini juga dizakati, dan zakatnya itu kias. Nah sekarang nisabnya zuru itu 625 gram bersih, entah itu beras, gandum, atau apalagi jagung. 625 gram, berarti hampir setengah lebih ya, setengah ton lebih.
Nih, terus adapun an-nakhil wal a'nab, karena kita nggak ada kurma, nggak mungkin Pak. Ternyata kurma itu cara nanamnya, tidak boleh disiram dari atas, dijamin mati. Caranya harus disiram dari kanan kiri ke akarnya. Kurma tidak akan bisa hidup dan berbuah kecuali di daerah yang sangat panas dan sangat dingin. Makanya lihat aja, Mekah nggak bisa tumbuh, tapi Madinah tumbuh karena memang Taif saja yang itu hujan banyak nggak bisa membuahkan kurma. Kok ada di sini kampung kurma di Jonggol? Nggak bener, nggak mungkin Pak. Kampungnya mana, kurmanya di mana? Nggak pernah ada. Karena di Indonesia bukan tempatnya. Karena Indonesia ini udaranya sepoi-sepoi basah, nggak bisa menumbuhkan kurma. Nek cipluan ya, itu apa cipluan apa? Buah-buah itu boleh. Ya. Nah kurma kita nggak bahas. Anab di sini anggur itu kalau sudah jadi kismis itu sama 625. Dan juga sekarang zakatul mawashi ini unta itu. Intinya unta, sapi, kambing itu dizakati kalau lepas saimah. Jadi hewan-hewan yang saimah, hewan yang lepas mengembara di padang rumput. Makanya jangan memberi nama anak saimah. Itu berarti hewan yang lepas di padang rumput itu saimah. Beda dengan soimah. Soimah itu orang puasa. Itu kan. Makanya kalau nawaitu sauma ghadin itu berarti saya niat besok mengembala kambing. Nah, sauma, saimatun. Nah, kan? Mengembala kambing lepas di padang rumput itu sauma. Makanya nawaitu sauma ghadin. Ghadin makan siang berarti aku niat besok makan siang. Kan goda kan orang keliru lidahnya goda. Ghadin anadai pardi sahri. Nuh kok pardi sama sahri disebut lagi nama gue. Katanya pardi sahri itu nama paling laris di Ramadan karena paling sering disebut di masjid. Nawaitu sauma ghadin anadai pardi sahri. Itu fardi Pak, bukan pardi. Ya fardi sahri. Ya karena memang betul nama-nama ke Indonesia itu bisa berubah. Contoh Murtolo menjadi Murtado menjadi Murtolo, Ramadan menjadi Romelan, Faina jadi Paina. Itu nama-nama banyak juga yang berubah karena lidah. Ya Hayyu ya Qayyum jadi aja ya Qayyuku ya Qayyumu. Makanya mbah-mbah dulu itu ada punya zikir ya Qayyuku ya Qayyumu. Anak mikir lama itu. Ini maksudnya apa? Ya Qayyuku, ya Qayyumu. Oh, ya Hayyu ya Qayyum. Terus kayu saya mana, Mbak? Oh, ya Qayyuku, ya Qayyum. Itu. Ini. Ini. Soal kaitannya dengan berapa? Sapi 10 ya. Kambing antum rawat, butuh suntikan, butuh membeli nanti tijarah. Syaratnya zakat ada 3, nisab, haul, rikas. Sekarang harta rikas. Harta rikas, harta
Empat. Hmm? Hah? Eh?